Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata curah hujan bulanan tetap di 102 stasiun hujan seluruh Indonesia. Data BMKG Minggu 14 Februari 2021. Ini perubahan iklim, informasi perubahan normal curah hujan. Jadi perubahan, tapi perubahannya normal. Jadi relatif tetap. Seperti ini datanya. Nah, ini data 30 tahunan, jadi per 10 tahun ini di rata-rata data 81 sampai 2010. Jadi 81 sampai 90, 91 sampai 2000 dan 2001 sampai 2010. Nah, semuanya sama nih. Selama 30 tahun di 102 stasiun tadi datanya sama. Jadi 30 tahun ini di rata-rata. Nah, ini menunjukkan bahwa rata-rata 10 tahunan ini ada 3 data atau 30 tahun ini relatif sama. Jadi kalau lebih besar dari awalnya ini tidak lebih dari 15% dan lebih kecil tidak lebih dari 15% itu dianggap normal. Jadi tetap. Nah, ini akan sama nih semuanya di 102 stasiun hujan di seluruh Indonesia. Nah, ini sama semua berimpit, tadi udah saya jelaskan artinya. Nah, ini bahkan 40 tahun berarti. Nah, ini setiap titik tadi yang 102 tadi sebagian udah saya lihatkan, ini sama setiap bulannya. Rata-ratanya, polanya kan sama. Berarti berubahnya tidak ekstrim. Hanya Allah lah yang bisa berbuat seperti ini. Karena yang menurunkan hujan itu hanya Allah. Ada 25 ayatnya tentang yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Dan ini tetap. Jadi hukum Allah itu tetap sampai hari kiamat. Ada firman-Nya. Nah, seperti itu. Jadi hujan adalah tetap. Ini adalah peristiwa alam. Peristiwa alam itu ilmu ilmiah. Ilmu ilmiahnya ilmu meteorologi dan klimatologi, tapi hujannya itu ilmu hidrologi. Itu semuanya peristiwa alam dan istilahnya ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ilmu ilmiah. Kalau ayat kauliyah itu adalah firman Allah. Nah, cara membuktikannya nanti saya akan mensinkronkan antara firman dengan peristiwa alamnya itu sama tidak. Kalau sama atau sinkron berarti benar. Nah, seperti ini semuanya berimpit. Ini saya jelaskan ayat kauniyahnya. Peristiwa alamnya, pengamatan oleh BMKG, oleh manusia, dan ini fakta, data yang otentik, kejadiannya, hujan, tadi ada tahunnya, setiap bulannya dibuat grafik. Nah, itu berimpit sekali. Ini bahkan sama ini berarti, sama persis. Demikianlah yang saya dapat informasikan. Nanti akan saya ayat kauliyahnya dan ayat kauniyahnya saya tambah dengan hasil penelitian dari Harun Yahya. Ini masih ayat kauniyah peristiwa alam yang diteliti oleh Harun Yahya, peneliti tingkat dunia tentang Al-Quran dan ilmu ilmiah.
Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran tentang kadar hujan. Kadar ini artinya ukuran. Langsung saya ke intinya, per tahunnya air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton. Menurut Harun Yahya, fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Mari kita simak Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Nah, itu sudah terbukti. Tadi secara data juga tetap oleh BMKG, ini diteliti oleh Harun Yahya, juga tetap. Itu ayat kauniyah. Sekarang ayat kauliahnya atau firman Allahnya. Tadi Zukhruf nggak usah saya baca lagi karena sudah saya baca. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi semua yang terjadi, segala sesuatu termasuk hujan, itu menggunakan ukuran. Itu kalam Allah. Kemudian hadis Nabi, Az-Zukhruf ayat 11, hadis riwayat Baihaqi, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Nah, ini setiap tahun oleh Nabi juga hujan itu tetap jumlah curah hujannya. Itulah tadi ayat kauniyah, peristiwa alam, dan ayat kauliyah, firman Allah. Ayat kauniyahnya ada penelitiannya juga, ada monitoringnya juga oleh BMKG. Sekarang saya akan mensinkronkan cara saya membuktikan seperti ini. Tadi sama-sama udah tetap antara kauliyah dan kauniyah itu tetap. Tapi dasarnya seperti ini, interkoneksi dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Allah menggunakan dua sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua sandi tersebut adalah sandi kauliyah dan sandi kauniyah. Sandi kauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan sandi kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial, karena kedua sandi tersebut berakar pada suatu zat yang sama, yakni Allah SWT. Maka di antara keduanya tidak boleh ada yang saling bertentangan. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Al-Quran sebagai ayat kauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah. Nah, seperti itu saya tadi telah membuktikan tidak ada pertentangan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah, sama-sama hujan itu tetap.
Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.